Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah wa lisanan dzakira wa qalban khashi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, ya. Dan atas dasar taufik dan hidayahnya lah, ya, kita kembali bisa mengikuti agenda atau acara pada pagi hari ini, ya, setiap Kamis pagi ini untuk kita coba sama-sama membahas, ya, salah satu ilmu yang mempelajari tentang membaca Al-Quranul Karim, masih dalam pembahasan kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Dan pada pertemuan lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan atau belum selesai, ya, masih ada satu. Ya, pada pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan seputar mad asli atau mad tabi'i, ya, yang sudah sampai pada mad silah sughra, ya. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu yang masih termasuk juga daripada mad tabi'i, ya, atau mad asli, yaitu mad tabi'i harfi, al-mad tabi'i al-harfi, ya. Yang mad tabi'i harfi ini merupakan akhir, ya, mungkin dari pembahasan mad asli atau mad tabi'i. Dan yang dimaksud dengan mad tabi'i harfi, ya, tentu saja kalau dilihat dari segi istilah yang digunakan, al-mad tabi'i, ya, mad tabi'i ini istilah yang sudah kita bahas di pertemuan awal-awal ketika menerangkan tentang definisi mad, ya, kemudian tabi'i juga, ya, tabiat, ya, dari kata tabi'ah, ya, kemudian menjadi tabi'i, ya, yang maknanya adalah kebiasaan, ya, atau biasa, hal yang lumrah, ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan tabiat atau kebiasaan orang Arab, ya, dari zaman dulu, ya, bahkan sebelum zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kalau orang Arab itu dari zaman dahulu biasa memanjangkan, ya, sebuah huruf ketika diucapkan dengan biasa, ya, sekedarnya saja. Misalnya, ya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya, tidak terlalu panjang, ya Muhammad, ya, karena terbiasa untuk memanjangkan
sebuah huruf yang dipanjangkan memang secara pengucapan adalah dua harakat seperti yang kita ketahui dari kadar mad tabi'i ini ya. Bahkan jaa ya. Nah, kalau di dalam percakapan sehari-hari orang Arab ya, maka ini kebiasaannya hanya madnya itu, kadar madnya itu tabi'i ya, seperti biasanya diucapkan. Kurang lebih ya seperti yang sudah ditetapkan atau sudah diperkirakan, yaitu dua harakat ya, istilahnya dua harakat. Namun ya dalam Al-Qur'an di sini ketika disebutkan mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang memang tidak setelahnya tidak didapati suatu sebab ya. Ini juga sudah dijelaskan di pertemuan awal ketika membahas istilah mad itu ya, yaitu atau mad tabi'i atau mad asli ya. Mad asli secara definisi diantaranya adalah mad yang tidak dijumpai setelahnya suatu sebab atau salah satu dari dua sebab, yaitu setelahnya dijumpai huruf hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun. Ya. Kalau tidak dijumpai dua hal ini maka disebut dengan mad tabi'i. Ya. Disebut dengan mad tabi'i, kadarnya dua harakat. Nah, adapun tambahan kata al-harfi di sini ya, harfi adalah disebut sebagai mad tabi'i harfi dikarenakan ya mad ini terletak pada huruf ya. Mad ini terletak pada huruf ya, bukan pada sebuah kata ataupun kalimat. Ya. Nah, karena sekali lagi disebut sebagai mad tabi'i harfi dikarenakan mad tersebut ya, mad ini dijumpai pada sebuah huruf ya. Nah, dijumpai pada sebuah huruf. Huruf apa saja ya? Tentu saja kalau dilihat dari segi madnya ya, atau dari segi istilahnya mad tabi'i harfi, harf di sini yang dimaksud adalah huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah ini juga sudah berlalu pembahasannya di awal-awal kitab kalau tidak salah ya, terkait membaca atau cara membaca huruful muqatta'ah ya. Apa itu huruf muqatta'ah? Ya, huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang berada pada awal beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Huruf-huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang memang berada atau dijumpai pada sebagian surat ya, sebagian awal surat di dalam Al-Quran. Beberapa surat di dalam Al-Quran diawali oleh apa? Diawali oleh huruf muqatta'ah ini. Sebetulnya jumlahnya ada 14 ya. Sebetulnya jumlahnya ada 14, namun yang termasuk daripada mad tabi'i harfi ya, yang disebut atau yang termasuk yang dikategorikan sebagai mad tabi'i harfi hanya beberapa huruf saja di antara 14 huruf tersebut ya. Kalau jumlahnya itu ada 14 ya, hurufnya silhu suhairan man qata'aka ya, itu 14 hurufnya, namun tidak semua huruf muqatta'ah ini dia hukumi sebagai mad tabi'i harfi ya. Kadarnya beda-beda ya. Ada yang tidak memiliki mad, ada yang kadarnya 6 harakat secara mad ya. Kemudian ada juga yang bisa dibaca 4 harakat saja ya. Nah, itu nanti insyaallah pembahasannya ada ya pada mad setelahnya. Pembahasan mad setelahnya itu di mad far'i ya. Nah, ya, perlu diketahui ya, harfi di sini ya, kalau dikatakan tadi kembali kepada istilah huruf muqatta'ah ya. Kalau di bahasa Arab itu ya, huruf ya, kata huruf ya, itu adalah jamak ya. Jamak ya. Jadi bukan tunggal ya. Kalau di bahasa kita memang huruf itu satu huruf ya. Satu huruf, atau bisa dikatakan jamak juga beberapa huruf ya. Huruf juga jamak. Nah, tapi bisa dikatakan kalau di bahasa kita, di bahasa Indonesia, huruf itu satu juga dikatakan huruf. Dalam bahasa Arab sebetulnya kata huruf itu adalah jamak ya. Bentuk banyak dari
sebuah benda ya, atau suatu hal ya, bentuk jamak. Kata tunggalnya ya, mufradnya adalah harf ya. Nah, seperti yang disebut di sini harfi ya, ketambahan ya nisbah saja di sini ya. Nah, jadi harf itu memang satu huruf di dalam bahasa Arab ya, satu huruf disebut harf, bukan huruf ya. Kalau huruf berarti jamak ya. Nah, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Baik, yang termasuk daripada mad tabi'i harfi di dalam huruf-huruf muqatta'ah hanya 5 huruf saja ya. Hanya 5 huruf saja, yaitu huruf-huruf yang kalau secara penulisan ya, secara ejaan ya, tulisannya dia terdapat, atau setiap huruf yang terdapat alif ya, yang terdapat alif setelahnya, yaitu kita jumpai ya, setiap alif yang ada pada huruf atau 5 huruf berikut ini, yaitu ha, ya, ta, ha, ra ya. Nah, seperti itu ya. Jadi 5 huruf inilah ya yang huruf-huruf muqatta'ah ini, atau kelima huruf muqatta'ah ini memiliki mad tabi'i ya, atau dipanjangkan cara membacanya yang kadarnya hanya 2 harakat ya. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita coba tuliskan ya, diejakan ya, 5 huruf ini kita bisa jumpai seolah dia ada alifnya ya. Setiap alif ya memang tidak tertuliskan ya, kita tidak tertuliskan ya, tidak kita jumpai di dalam Al-Qur'an ya, seperti Hamim di sini, Yasin, Taha dan seterusnya ya. Memang tidak beralif ya, tidak ada alifnya, tapi kita kembalikan secara ejaan ya, secara ejaan huruf muqatta'ah ini. Kalau alif dibaca alif, kalau ba dibaca ba ya, ta dibaca ta ya, ha juga dibaca ha, ya, ta, ha, ra dan seterusnya ya. Nah, seperti kita mengeja ya, atau seperti kita mengucapkan huruf pertunggalnya. Nah, itu kurang lebih baca atau cara membaca daripada huruf-huruf muqatta'ah. Termasuk 5 huruf ini ya, yang termasuk dari huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harakat, atau termasuk daripada mad tabi'i. Nah, sehingga dibaca ha, ya, ta, ya, ha, ra. Nah, kelima huruf ini dibaca 5 atau 2 harakat saja. Kadarnya adalah kadar mad tabi'i 2 harakat. Nah, sebetulnya ya, kalau kita melihat ejaan asli daripada kaidah bahasa Arab ya, setiap 5 huruf ini di penulisannya terdiri dari secara ejaan penulisan terdiri dari 3 huruf ya. Nah, setelah alifnya itu ya, sebetulnya ada hamzahnya ya. Ha ya, ya, ta, ha, ra. Nah, sebetulnya ada hamzahnya ya. Namun ya, di antara kebiasaan orang Arab ya, di antara kebiasaan orang Arab adalah memudahkan cara membaca ya. Kalau misalnya ha itu dibaca ha ya, itu agak susah ya. Memang entah kenapa ya, orang-orang Arab atau kebiasaan orang Arab nggak terlalu suka berurusan dengan hamzah ya. Nah, sehingga hamzahnya dihilangkan ya, dihilangkan dari pengucapannya ya, dari penulisannya juga dihilangkan secara khusus dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim ya. Seperti kita misalnya dalam percakapan sehari-hari ya, if'al ma tasha ya, if'al ma tasha ya. Terkadang kita atau sebagian orang Arab tidak menghamzahkan pada akhir katanya, sebetulnya ada hamzahnya. Kama tasha ya, kama tasha udah, yang sebetulnya kama tasha. Kalau mau kita
jelaskan hamzahnya, aslinya di situ ada hamzahnya ya. Nah, salah satu sebabnya juga ya yang menjadikan hamzah tersebut dihapus juga di sini, yaitu untuk memudahkan cara pengucapannya. Ha, ya, to, ha, ro ya. Nah, lebih mudah mana? Ya atau ya. Nah, tentu saja tanpa hamzah ya. Ini sebab pertama, yaitu untuk memudahkan cara membaca ketika membaca Al-Quranul Karim tentu saja. Nah, yang kedua ya, sebab yang kedua adalah di antara sebab dihilangkan hamzahnya juga adalah dari segi periwayatannya. Ya. Dari segi periwayatan dari Nabi alaihi salatu wassalam diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian turun-temurun sampai di zaman kita ini, memang cara membacanya ada ketentuan ya yang perlu ditunaikan, yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Qur'anul Karim, termasuk dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah ini ya. Nah, secara periwayatan memang tidak ada hamzahnya ya. Tidak ada hamzahnya. Namun kalau kita kembali kepada kaidah asli dalam bahasa Arab, memang ada hamzahnya ya. Namun ya, untuk memudahkan ketika membaca Al-Qur'an dihilangkan ya, dihilangkan si hamzah tersebut ya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, memang secara periwayatan cara membacanya tidak menggunakan hamzah. Nah, baik, inilah 5 huruf ya, 5 huruf yang memang termasuk daripada huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca atau kadarnya adalah kadar mad tabi'i ya. Kadarnya kadar mad tabi'i, yaitu dibaca 2 harakat saja ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini ya, ada cara membaca tertentu ya. Meskipun kita ketahui ya, sebagian kita atau sebagian besar kita sudah mengetahui cara pengucapan huruf-huruf hija ya. Huruf-huruf hijaiyah secara keseluruhan diucapkan secara tunggal kita ketahui ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai dan seterusnya ya. Bisa kita ucapkan secara tunggal. Namun ternyata ada ketentuan yang perlu diperhatikan ya. Ada ketentuan khusus ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ya, secara khusus dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah ini ya. Lebih spesifik daripada itu ya, dari segi hamzahnya ya. Dari segi madnya, afwan. Dari segi madnya ada ketentuan tertentu ya. Kalau huruf-huruf yang ketika dieja terdiri dari 3 huruf ya, 3 huruf, maka 3 huruf yang huruf tengahnya ini huruf mad ya, maka cara membacanya dipanjangkan ya, seperti mim di sini, hamim ya. Nah, mim ini terdiri dari 3 huruf, mim, ya, kemudian mim ya. Nah, sehingga dibaca dipanjangkan mim ya, mim ya, mim. Nah, ini kadarnya 6 harakat. Insyaallah kita akan bahas pada mad far'i ya, kalau tidak salah dibahas juga pada mad far'i ya. Nah, inilah ya 5 huruf. Jadi kesimpulannya adalah 5 huruf muqatta'ah ini, ha, ya, ta, ha, ra ya, dibaca kadarnya hanya 2 harakat saja ya, hanya 2 harakat saja. Baik, sebagai contoh di sini hamim ya. Nah, kalau yang mim dibaca 6 harakat ya. Hamim ya, mimnya dibaca 6 harakat ya. Hamim, perhatikan hamim ya. Begitu juga dengan huruf ya ya. Kaf, ha, ya, ain, sad ya. Ha, ya, ya, 2 harakat saja, ha dan ya-nya ya. Ha dan ya 2 harakat saja. Yasin, yasin 2 harakat saja. Nah, begitu juga dengan huruf ta ya. Taha ya. Nah, ini 2 huruf dalam
Toha ini memang dibaca 2 harakat kedua hurufnya, ya, sehingga tidak ada yang membaca Toha, ya, atau haknya yang panjang Toha, la, ya. Tapi dibaca kadarnya hanya 2 harakat saja. Demikian juga dengan huruf ra, ya. Alif lam ra, lam ra, ya. Atau alif lam mim ra, ya. Kadarnya hanya 2 harakat saja, ya. Baik, demikian mungkin ya beberapa hal terkait daripada mad tabi'i harfi, ya. Ini memang di antara ketentuan cara membaca, ya, terkait daripada huruf-huruf muqatta'ah, ya, terkait cara membaca huruf-huruf muqatta'ah, ya, meskipun ada rincian, ya, ada pembahasan tersendiri mungkin. Sebetulnya sudah pernah kita bahas, ya, di awal-awal kitab terkait daripada huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, namun karena pembahasannya sedang membicarakan tentang mad tabi'i, ya, kebetulan kita di dalam huruf-huruf muqatta'ah ini juga ada ketentuan yang berkaitan dengan mad tabi'i di sini, yaitu 5 huruf yang memang dibaca kadarnya hanya 2 harakat saja ketika diucapkan. Nah, yaitu ha, ya, ta, ha, ra, atau hayyun tahura, ya. Beberapa ulama menyingkatnya, ya, atau untuk memudahkan menghafal ke-5 huruf ini disingkat hayyun tahura, ya, atau hayyun tahir, ya. Hayyun tahir siwa alif, ya. Seperti itu. Baik, demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta Persada TV. Selanjutnya kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Insya Allah selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan insya Allah di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca surat Al-Buruj di ayat ke-11. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 77710147668 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Alhamdulillah, selanjutnya kita ikuti bersama bimbingan tilawah pagi ini di surat Al-Buruj di ayat ke-11. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, di pertemuan lalu kita sudah mencoba untuk membaca daripada surat Al-Buruj, ya, dari 1 sampai 10, setengah dari surat Al-Buruj, sisa dari setengah surat ini kita coba praktekkan di kesempatan pagi hari ini. Nah, seperti biasa silahkan simak terlebih dahulu, ya, beberapa lantunan, kemudian beberapa penjelasan juga kita harap bisa diperhatikan, ya, dicamkan dengan baik.
Kemudian dipraktekkan sebisa mungkin, diikuti semaksimal mungkin. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Baik. Sebagian orang di sini membutuhkan istirahat di tengah potongan ayat ini, ya. Ya memang terasa panjang ya kalau kita coba perhatikan di sini ada beberapa ghunnah yang memang kadarnya dipanjangkan ya. Seperti innalladzi di awal huruf nun yang ditasydidkan, kemudian nun yang bertasydid yang kedua di jannat ya, kata jannat di situ juga ya memang agak panjang ya. Kemudian tajri min tahtihal ya, atau jannatun tajri ya. Nah, di situ memang membuat sebagian orang sedikit kesusahan ya. Maka poinnya yang pertama ya, poin yang perlu diperhatikan yang pertama adalah betul-betul menunaikan ya hak ghunnahnya ya. Yang pertama di huruf nun yang bertasydid ya, di inna di kata pertama ya, atau huruf pertama dalam huruf inna ya. Di situ perhatikan ghunnahnya, yang ghunnah dipanjangkan ya, ghunnah yang paling sempurna. Kemudian di jannat ya, jannat yang kedua ghunnah pada huruf nun yang bertasydid di kata jannah ya, atau jannat ya. Kemudian jannat tajri di sini diikhfakan sehingga dighunnahkan juga dengan ghunnah yang dipanjangkan. Kemudian min tahtiha di sini juga dighunnahkan dengan ghunnah yang panjang. Nah, bagi yang memang agak kesusahan untuk menyempurnakan pada waqaf ya, pada waqaf al-anhar, kata al-anhar, silahkan di waqaf lahum jannat di sini ya, di jannat. Kemudian di mulai di lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, diulang dari kata lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, kita coba ya. Sekali lagi perhatikan dari segi ghunnah yang memang perlu ditunaikan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Baik, perhatikan di sini kabir, di sini kondisi huruf ra yang ditipiskan. Ya, jangan kabir. Kabir la. Tapi kabir. Bir ditipiskan, ya. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Baik, perhatikan
menjadi peringatan bagi kita di huruf ba yang perlu ditunaikan sifat infitahnya ya. Infitah ba ya. Hati-hati menebalkan huruf ba-nya boto ya. Terpengaruh dengan huruf to-nya ya. Ini diperhatikan. Inna bato ba ya, dibuka fathahnya si bibirnya dibuka ya, agak dilebarkan, jangan terpengaruh dulu terhadap huruf ro boto ya. Nah, maka si membulatkan bibir ini jadi peringatan terus ya, agak memonyongkan selain daripada huruf waw ini ya. Nah, maka diperhatikan. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Baik. Di sini ada hamzah dengan ain ya, ada hamzah, ada ain ya. Diperhatikan yang mana ain, yang mana hamzah ya. Jangan dua-duanya menjadi ain ya. Sebagian kita jumpai memang kalau dibaca secara melihat ya, bin nazar ya, akan mudah. Sebagian ketika membacanya dengan hafalan ya, bil ghaib, maka terkadang kedua huruf ini tertukar atau dua-duanya atau berubah ya, ada perubahan. Nah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Baik, di sini kita ingin mengingatkan ya, dari awal kemarin ya, di pertemuan yang lalu juga sudah diingatkan terkait dengan huruf qalqalah ya pada akhir ayat ya. Di akhir ayatnya ya, sebagian besarnya diakhiri dengan huruf-huruf qalqalah ya, maka diperhatikan beberapa hal yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah terkadang orang membaca huruf yang memang termasuk daripada huruf qalqalah ya, ketika diqalqalahkan secara khusus di akhir ayat ya. Kemudian sebelum qalqalah tersebut adalah huruf mad. Nah, ini maka sebagian orang telat untuk memantulkan majid, jid. La, tidak seperti itu ya. Langsung dipantulkan. Dzul 'arsyil majid. Jid. Ya, dipantulkan langsung ya. Jangan telat untuk memantulkan. Nah, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Baik, perhatikan di huruf ain ketika ditasydidkan ya. Fa'a memang dihantakkan ketika setiap huruf yang bertasydid dihantakkan, namun ya untuk huruf ain ya perhatikan sifat bainiyahnya. Ya, ini sudah lewat pembahasannya ya. Kita harap bisa difahami dengan baik ya. Perhatikan sifat bainiyahnya ya. Bainiyah itu ya kurang lebih ya pengertian atau definisi daripada sifat bainiyah tadi ya adalah mengalirnya aliran suara ya, tetap mengalirnya aliran suara namun tidak betul-betul mengalir dengan deras ya. Mengalir tapi masih agak tertahan ya, disebut tertahan aliran suaranya tapi masih ada yang mengalir ya, si aliran suara, sehingga tidak mati total ya. Fa'ala ya, tidak seperti huruf hamzah ya, fa'ala, tapi fa'a ya, pertama dihantak karena bertasydid ya, kemudian yang kedua tidak mati total si aliran suaranya ya, tapi tetap mengalirkan suaranya. Fa'a. Nah, seperti itu ya. Jangan dimatikan fa'a ya. Tidak demikian. Nah,
Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Baik, perhatikan di sini lima yurid ya, bukan di idghamkan ya, bukan nun sukun di sini tapi hamzah ya, alif ya, alif yang dipanjangkan atau huruf mimnya dipanjangkan karena ada alif ya. Hati-hati untuk membacanya fa'alul limai ya, tapi lima yurid ya, dibaca fathah atau dibaca mad ya. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Nah, huruf sebelumnya baru diidghamkan, lam kepada lam ya. Lam yang bertanwin ya, bertanda tanwin, masuk kepada huruf lam, diidghamkan namun tidak digunnahkan. Fa'alul lima ya. Jangan lulli ya, tidak digunnahkan ya, sehingga tidak dipanjangkan membacanya ya, tidak ditahan lama, tapi langsung dihentakkan, langsung bertasydid masuk kepada lam berikutnya. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Perhatikan Fir'aun. Di sini juga kondisi huruf ra ya, yang bertanda sukun kemudian didahului oleh huruf yang berharakat kasrah ya. Setelah huruf ra-nya tidak dijumpai huruf isti'la maka dibaca tipis ya. Fir'aun, Fir'aun. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Baik, di sini perhatikan sifat gunnahnya. Yang pertama diidgham pada huruf waw ya. Nun sukun bertemu dengan huruf waw maka diidghamkan dengan disertai gunnah. Miwa ya, miwa. Ra di sini ya paling tidak 4 harakat, 4 sampai 5 harakat dibaca sebagai mad wajib muttasil ya. Kemudian ihim muhit, di sini juga idgham kepada huruf mim ya, mim idgham mimi. Mim sukun yang bertemu dengan huruf mim maka diidghamkan dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Nah, wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz ya. Huruf dha perhatikan ya. Di sini huruf dha adalah salah satu huruf yang ditebalkan ya. Huruf yang ditebalkan. Kemudian yang ingin jadi catatan ya, yang ingin saya peringatkan adalah dari segi makhrajnya ya. Huruf dha ini adalah ujung punggung lidah ya, di bagian punggung lidah sebetulnya yang ditempelkan kepada ujung 2 gigi seri atas, sehingga lidah itu keluar sedikit, ujung lidahnya keluar sedikit ya.
seperti huruf dzal dan tha juga sama ya. 3 huruf ini ujung lidahnya keluar sedikit ya. Kalau kita tempelkan kedua gigi atas bawah maka akan terjepit di situ sebetulnya ya. Makanya jangan pelit-pelit mengeluarkan ujung lidah ketika pengucapan huruf dha, dzal dan juga tha ya. 3 huruf ini lidahnya dikeluarkan sedikit. Mahfuz. Fuz. Ujung lidahnya keluar sedikit ya. Kemudian ditebalkan. Fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Baik. Kita ulangi sekali lagi ya pembacaan daripada setengah akhir surat Al-Buruj ini dari ayat yang 11. Silahkan diikuti ya, dipraktekkan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. طيب. Demikian mungkin bacaan daripada akhir surat atau setengah daripada akhir surat Al-Buruj. Berikutnya kita coba ya simak beberapa
pemirsa sekalian yang ingin menyetorkan bacaannya kepada kita serahkan kembali kepada moderator. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita masuki sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran pagi hari ini di ayat ke-11 dari surat Al-Buruj. Silakan telepon kami di interaktif line telepon 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Baik, selanjutnya kita coba angkat penelpon pertama 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Abu Fahri di Bale Endah. Ahlan Abu Fahri, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tahtiha, ya. Hak yang pertama hak kecil, Pak. Nah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Diulang. Perhatikan qalqalah to-nya ya. Bato. Nah. Inna batsya rabbika lasyadid. Iya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, diperjelas dua haknya ya. Huwa. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Perjelas lagi huruf qafnya, afwan. Qur'u. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Baik, labas. Iya, sudah cukup baik Abu Fahri ya. Barakallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan, jazakallah khairan. Ya, terima kasih Abu Fahri di Bale Endah atas partisipasinya. Ditunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya, gak di Bogor lagi? Ya. Iya, silakan Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar.
Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzibi. Balil ladzina kafaru fi takdzibi. Ya. Qadarullah akhi Agda terputus ya. Silakan bisa dicoba kembali menelpon 02286862637. Ya, kita coba angkat penelpon yang masuk selanjutnya 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman dari Aulis. Abu Adnan. Abdurrahman. Abu Ahmad. Abdurrahman. Abdurrahman. Nah. Ya, silakan akhi Abdurrahman. Ya, suaranya kurang jelas ini. Entah sinyal atau apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Diulang afwan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iya afwan, suaranya agak pecah ya memang, cuman coba huruf ha-nya diperjelas ya. Di situ ada dua ha ya. Huwa, innahu huwa. Diperjelas lagi ha-nya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Baik, bagus. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhin mahfuz. Ya, Masya Allah.
Akhi Abdurrahman. Ya, sudah cukup baik. Barakallah. Nah, Ya. Barakallahu fiik, syukran jazakallahu khairan Akhi Abdurrahman yang telah berpartisipasi. Kita tunggu partisipasinya di tata Quran yang akan datang di pekan depan. Selanjutnya kita angkat kembali 02286862637. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Akhi Agda dilanjut. Lanjut saja, nggak usah diulang ya. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu. Dilanjut saja, Akhi Agda. Tadi sampai mana putus? Dilanjut saja. Balil ladzina kafaru. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzi. Ya, qadarullah Akhi Agda, coba terus ya. Silakan. Mudah-mudahan nggak putus lagi nih yang ketiga kali. Kita coba angkat 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka. Ya, Abu Albani di Padasuka. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu, afwan diulang. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Dipertebal lagi. Fuz. Fi lawhim mahfuz. Baik, la bas. Nah, sudah cukup baik. Barakallah. Barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Albani di Padasuka atas partisipasinya. Kita angkat kembali penelpon 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Alvin di Bandung ya? Ya. Iya, silakan Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun
جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات عفوا diulang لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون عفوا diulang فرعون وثمود. Ya, akhir ayat antum hilang suaranya ya, entah bergerak atau gimana. Nah, coba diperjelas lagi. Di konsisten gerakannya ya. Di keep maksudnya di. Nah. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Baik, diulangi Afwan. Dengan koreksinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvin dari Bandung atas partisipasinya. Kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iis di Cililin, Ustaz. Ya, Ibu Iis di Cililin. Apakah ada pertanyaan Ibu Lilis? Silakan. Ya, ini saya mau bertanya tentang wakaf. Bila pada wakaf itu terdapat mad wajib mutasil, itu dibaca mad wajib mutasil atau cukup 2 harokat saja? Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya yang mana? Ya, bila di wakaf itu terdapat mad wajib mutasil, dibacanya itu mad wajib mutasil 5 harokat atau 2 harokat saja? Ya, itu saja, Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita jumpai di sebuah wakaf ternyata diakhiri dengan mad wajib muttasil ya. Contoh misalnya seperti man yasha. Nah, seperti itu. Maka apakah dibaca mad atau masuk dalam kategori mad wajib muttasil ataukah dibaca mad jaiz, mad arid lisukun mungkin ya maksudnya. Kenapa tadi itulah sebabnya si ibu tadi mengatakan bisa dibaca 2 harakat. Apakah bisa dibaca 2 harakat saja ataukah menjadi mad wajib muttasil begitu ya? Iya, baik, seperti yang kita ketahui ya bahwa ketika di akhir wakaf itu ada yang dinamakan dengan mad arid lisukun ya, yaitu ketika huruf mad atau ketika sebuah kata diakhiri dengan huruf yang berharakat aslinya, tapi sebelum huruf akhir itu adalah huruf mad ya. Kemudian karena sebab di wakaf ya, maka huruf terakhir tadi disukunkan ya. Itu disebut dengan mad tadi apa? Mad
arid lisukun ya. Mad arid lisukun ya seperti dalam ketentuannya bisa dibaca 2, 4 atau sampai 6 harakat ya. Ada 3 pilihan di situ mad arid lisukun. Namun ya ketika kondisi tertentu memang ya bisa dikatakan suatu kondisi yang mengharuskan mad tersebut harus menunaikan dengan mad yang lain ya. Contoh seperti dalam kondisi tadi ya, ternyata diakhiri dengan huruf atau diakhiri dengan kondisi mad wajib muttasil ya, seperti may yasha ya, maka yang didahulukan adalah mad wajibnya ya. Sebetulnya ada urutannya ya, maka mad arid lisukun tadi dikesampingkan, yang didahulukan adalah mad wajib muttasil, sehingga dibaca tidak kurang dari 4 harakat atau 4 sampai 5 harakat dibacanya ya. Tidak dibaca 2 harakat karena mad wajib muttasil di sini didahulukan. Seperti misalnya mad lin ya, salah satunya mad lin ya bisa dibaca 2 harakat, bisa dibaca 4 ataupun 6 ketika di akhir waqaf ya. Tentu saja madlin berada di akhir waqaf. Bisa dikatakan sebagai mad arid lisukun, bisa juga dikatakan sebagai madlin. Kalau ini mungkin 50-50 ya modelnya, karena sama-sama kuat dari segi sifatnya ya, atau dari segi istilahnya sama-sama kuat. Adapun dari kondisi tadi ya, kalau dijumpai mad wajib muttasil di akhir waqaf ya, menjadi kata yang terakhir dalam waqaf, maka yang diutamakan adalah mad wajib muttasilnya, yaitu kadarnya 4 sampai 5 harakat. Allahu a'lam. Baik, demikian Ibu Iis jawaban dari Al-Ustadz. Terakhir mungkin. Ya, kita coba berikan kesempatan terakhir bagi penelpon di pagi hari ini. Kita undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dadat Sujatmika ya. Nah. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha, afwan diulang. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Baik, labas. Ya, sudah cukup baik Pak Dadat. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadat Sujatmika atas partisipasinya, dan Bapak Dadat Sujatmika menjadi penelpon terakhir di Tata Quran edisi hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan ini, kita persilahkan terlebih dahulu Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, untuk penutup ini mungkin seperti biasa ya, tidak bosannya kita untuk mengingatkan kepada ikhwan sekalian ya, bahwa ya dalam program yang kita jalani kali ini ya, atau di setiap Kamis pagi hari ini adalah program peningkatan kualitas bacaan Al-Quran ya, inti daripada atau target daripada program yang kita adakan di sini adalah tadi, yaitu peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'anul Karim ya, bagi siapa saja ya. Kita sama-sama belajar di sini untuk bisa lebih baik dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Nah, maka dituntut dari situ kita perlu untuk memperbanyak tilawah. Memperbanyak tilawah ya, tidak hanya tilawah saja, tapi juga sekali lagi memperhatikan betul-betul dari segi keilmuan atau ilmu tajwid yang sudah kita dapatkan atau yang kita ketahui bersama, betul-betul dipraktekkan setiap tilawah kita. Dengan lebih sering kita tilawah ya, bertilawah, kemudian menerapkan segala apa yang kita ketahui, kemudian setiap pertemuannya kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan untuk dipraktekkan setiap tilawah kita, maka seiring berjalannya waktu insya Allah kita bisa meningkat ya dari segi kualitas bacaan Al-Qur'anul Karim kita. Baik. Kemudian lebih daripada itu dalam kondisi seperti yang kita ketahui bersama ya, pandemi di masa sekarang ini ya, maka sebagian orang cukup tersibukkan ya dengan atau cukup stres dengan memikirkan kondisi seperti saat ini ya, secara khusus mungkin dari segi kesehatan. Nah, tanpa disadari oleh sebagian orang ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya Al-Qur'an ini, salah satu tujuannya adalah syifa ya. Salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengobati baik penyakit hati ataupun penyakit yang jasmani sifatnya ya, bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah ayat dinyatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya. Sesungguhnya kami menurunkan daripada Al-Quran ini syifa ya, obat ya, syifa'u wa rahmah, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini Al-Quran tersebut ya, bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kesimpulannya adalah memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Kemudian bisa juga diniatkan dengan muruqyah diri sendiri dengan bacaan Al-Quran tersebut, bisa dipastikan ya, atau salah satu obat yang paling mujarab ya untuk menjauhkan dari penyakit ya, baik penyakit hati ataupun penyakit yang sifatnya jasmani. Maka betul-betul bagi seorang atau penggiat Al-Quran ya, betul-betul yang sungguh-sungguh ya, kemudian memperbanyak tilawah, mengikhlaskan tilawah atau setiap amalan yang dilakukan, maka ini merupakan salah satu cara untuk mengobati ya, mengobati sekali lagi baik penyakit yang sifatnya jasmani ataupun penyakit yang sifatnya rohani atau yang penyakit hati maksudnya ya. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga bisa diamalkan dengan maksimal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.